Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik sekalian? Kak Wahyu berharap dan percaya bahwa adik-adik pasti dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik siapkan hati, pikiran adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk penyertaan pimpinan Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun berkumpul di rumah masing-masing bersama dengan orang tua, namun kami percaya bahwa sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kami. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan, kiranya Tuhan memimpin menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita mau sama-sama naikkan pujian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Sama-sama naikkan pujian ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Baik adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sama-sama akan pujian dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dari awal ya, dari Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Persembahan adik-adik bisa dikirimkan ke rekening karya yang ada di layar, atau bisa disampaikan lewat Ibu Ruth di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo semuanya siapkan hati dan pikiran, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kami, anak-anak sekolah minggu GKMI Bukit Hermon, masih boleh untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami serius, sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada hari Minggu ini, Manike akan menceritakan satu renungan, akan menyampaikan satu renungan, judulnya adalah Berani Karena Benar. Berani karena benar. Itu judulnya ya adik-adik nih. Berani. Jadi orang yang pemberani karena apa? Karena yang dilakukan itu benar dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi nggak perlu takut. Udah benar kok, ya kan? Nah, kita akan belajar, akan merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 14. Ada yang tahu Hakim-Hakim di mana? Ada yang ingat? Ada yang bisa langsung cepat buka Alkitabnya? Saya tahu ini Hakim-Hakim ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama ya. Dibuka adik-adik di Alkitabnya Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 14. Nah, di situ ada judulnya adalah Deborah dan siapa judulnya? Deborah dan Barak. Ya, betul? Deborah dan Barak. Kalau sudah betul, berarti adik-adik sudah jago nih membuka Alkitab langsung ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1-14 judulnya adalah Deborah dan Barak. Nah, kita fokuskan ke ayat 14b adik-adik. Di ayat 14b itu ada tulisannya, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Nah, apa sih artinya? Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Ya, jadi maksudnya adalah kalau Tuhan sudah ada di depan kita, yuk kita nggak harus takut. Kita perlu berani, karena Tuhan sudah ada duluan di depan kita. Jadi kita tinggal mengikut Tuhan, gitu ya. Nah, karena judulnya tentang Deborah dan Barak, kita akan mendengarkan kisah tentang seorang nabi bernama Nabi Deborah. Tapi sebelum itu, Manika akan ceritakan ini latar belakang kisah di Hakim-Hakim 4 ayat 1-14. Jadi pada saat itu rakyat Israel itu sedang berada dalam penindasan seorang raja. Namanya Raja Yabin. Nah, Raja Yabin ini punya panglima perang namanya Panglima Sisera. Panglima perang tuh kayak apa ya? Kayak tentara gitu ya, tentara dan ini jenderalnya, jadi yang pemimpin panglima perangnya gitu. Nah, namanya Panglima Sisera. Panglima Sisera ini jahat banget adik-adik, jahat banget. Jadi dia sering menindas dan sering berbuat jahat kepada rakyat Israel. Tapi rakyat Israel nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena si Panglima Sisera ini punya ratusan kereta besi yang sangat kuat. Jadi kereta besi ini ya, kalau adik-adik lihat di gambarnya ini, itu kan ada yang warnanya merah-merah tuh. Yang ada rodanya, terus ada orang bisa berdiri di situ. Nah, itu adalah kereta besi zaman itu ya, zaman tahun kapan itu? Abad sebelum Masehi mungkin ya. Jadi
eee, di masa itu punya kereta besi itu ya sangat hebat karena orang aja nggak ada mobil ya, nggak ada bahkan, motor nggak ada, sepeda, nggak ada, jadi orang jalan kaki gitu. Nah, tapi ini si Panglima Sisera ini, si tentaranya raja ini punya kereta besi yang kuat dan itu membuat orang Israel tidak bisa apa-apa walaupun sudah ditindas sekian lama. Puluhan tahun mereka ditindas. Adik-adik kalau misalnya nanti sempat silakan baca lagi di Hakim-Hakim itu ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 14. Adik-adik akan mengetahui seperti apa kejadian di masa itu. Nah, akhirnya kan orang Israel eh, sedih, putus asa begitu ya. Tapi ada satu orang namanya Barak. Nah, dia ini pergi ke Nabi Deborah. Nah, ini Nabi Deborah. Nabi Deborah itu sering duduk di bawah pohon kurma dan menghabiskan hari-harinya untuk membantu rakyat Israel. Jadi dia ini, si Nabi Deborah ini membantu rakyat Israel dengan cara membantu kalau rakyat Israel tuh punya masalah. Jadi orang-orang Israel ini bisa datang ke Deborah terus nanya pendapatnya gitu. Karena dia ini kalau di Alkitab disampaikan bahwa dia adalah seorang nabi dan seorang hakim gitu ya. Jadi maksudnya seorang hakim bagaimana kalau ada permasalahan-permasalahan antar suku, antar orang. Nah, Nabi Deborah ini membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dia sehari-hari ada di situ, ada di bawah pohon kurma. Nah, terus habis itu si Nabi Deborah ini mendengar bahwa orang-orang Israel sedang mengalami kesulitan. Nah, lalu dia panggillah si Barak tadi. Kita coba lihat ya selanjutnya. Ia menyuruh, Mbak Nika akan bacakan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, oke, itu dulu yang kita bahas ya sama-sama. Jadi pada saat di situ si Deborah membantu rakyat Israel dengan memanggil si Barak ini ya, pemimpinnya Israel ini untuk meyakinkan bahwa udah maju aja. Tuhan akan melindungimu karena ini kan perintah Tuhan gitu. Kalau kamu nggak maju berperang melawan Sisera, panglima tentaranya Yabin itu tadi yang keji dan jahat itu, berarti kamu nggak nurut sama apa yang Tuhan mau gitu. Nah tapi Barak itu ya takut keder gitu ya. Dia takut kalau dia nggak bisa melawan si para si Sisera itu ya. Lalu Barak ngomong, "Yah, kalau engkau turut maju," nih, ayat 8 ya. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Jadi sebenarnya Barak ini takut dan mengharapkan supaya Deborah juga ikut karena dia merasa kayaknya Deborah ini yang lebih bisa maju berperang dan lebih berani. Akhirnya Deborah pun mau untuk maju berperang bersama dengan orang Israel melawan Sisera. Nah, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Nah, ini tadi ya ayat yang ada di awal, yang dituliskan di awal, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Jadi Deborah nggak ada rasa takut karena dia, well ini kan yang benar yang aku lakukan. Jadi kenapa aku harus takut? Aku harus mau maju melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu, termasuk maju berperang.
Begitu adik-adik, kita belajar dari seorang Deborah yang pemberani karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah benar. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu adalah panutan buat kita, begitu ya. Jadi kalau kita takut dan hormat akan Tuhan, kita mengikuti eh, firman Tuhan, kalau mendengarkan renungan seperti ini, lalu adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari, Tuhan akan memimpin kita dan menunjukkan yang mana sih yang harus kita lakukan, gitu ya. Kalau suatu saat nanti adik-adik ada rasa-rasa kebingungan, adik-adik ada eh, eh, takut, ada kegalauan gitu ya. Adik-adik milikilah keyakinan, punyalah ya keyakinan bahwa Tuhan yang sudah duluan di depan adik-adik memimpin adik-adik. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk adik-adik bertindak benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan senang kalau kita selalu melakukan hal-hal yang benar dalam hidup sehari-hari, walaupun mungkin tidak mudah gitu ya, tapi kita mau terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat ya, bagaimana apakah adik-adik melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Manika mau tanya nih, yang pertama, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu melihat teman merusak tanaman tetangga? Adik-adik pilih A atau B? Yang A, ikutan merusak supaya dianggap setia kawan. Jadi kalau misalnya ada temennya yang ngerusakin tanaman tetangga, tetangganya nggak lihat terus, ayo 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 kita jailin, kita usilin ini si rumahnya Pak ini gitu ya. Terus habis itu teman-teman adik-adik karena mau setia kawan nih ya supaya kelihatannya gaul gitu sama temennya, ikutan merusak. Padahal adik-adik dalam hati tahu itu perilaku yang salah. Apakah adik-adik melakukan hal seperti itu? Semoga enggak ya adik-adik ya. Kemudian kalau yang kedua, apakah adik-adik mau mengingatkan teman itu agar tidak merusak tanaman orang lain? Semoga ini yang adik-adik lakukan. Kalau melihat teman merusak tanaman tetangga, terus adik-adik ikutan, ya berarti adik-adik tidak melakukan hal yang benar. Adik-adik takut kalau melakukan hal yang benar nanti temanku bilang apa. Padahal Tuhan sudah sampaikan bahwa kalau kita melakukan hal yang benar, Tuhan akan selalu sertai kita, akan selalu dampingi kita. Kalau ada hal yang kita takutkan pada saat kita melakukan hal yang benar, Tuhan akan buat hal-hal yang menakutkan itu menjadi hilang dan Tuhan akan mampukan kita, kuatkan kita untuk melewati hal-hal yang sulit pada saat kita mau melakukan hal yang benar. Jadi please banget kalau ada yang lihat temennya jahil, usil dan itu merusak. Kalau hanya jahil, usil, bercanda-bercanda mungkin oke ya, tapi kalau sampai merusak punya orang, ingatkan agar dia tidak merusak tanaman orang lain. Ingatkan agar dia berbuat yang sopan gitu ya. Mungkin nggak gampang, mungkin juga adik-adik jadinya dilihat, wih kok sok-sokan gitu ya. Tapi itu yang harus dilakukan. Tentu tetap harus berhati-hati ya. Jadi sambil dilihat juga situasinya. Kalau misalnya memungkinkan diingatkan. Kalau enggak adik-adik diam dulu, baru nanti setelah suasananya lebih membaik, adik-adik sampaikan, kamu harusnya tidak boleh melakukan itu gitu ya. Tapi yang paling penting jangan malah ikutan merusak punya orang lain. Nah, yang selanjutnya, apa yang adik-adik lakukan apabila kamu tidak sengaja merusak mainan saudara, merusak mainan kakak atau merusak mainan adik, atau saudara atau sepupu atau siapa? Apakah adik-adik akan, ya diem aja, jangan sampai ketahuan gitu ya supaya nggak dimarahi? Atau adik-adik akan mengakui kesalahan dan meminta maaf? Nah, mana yang adik-adik pilih? Semoga adik-adik mau berani mengakui kesalahan dan meminta maaf ya. Nggak gampang kalau kita mau meminta maaf, takutlah pasti ya, wah kena marah ini. Pasti kalau misalnya ada saudara kita yang mainannya kita rusak, kemungkinan besar kita akan ditanya dan dimarahi kok bisa gitu ya. Tapi adik-adik, lebih baik adik-adik kena marah karena melakukan kesalahan daripada adik-adik bersembunyi, diam-diam,
nggak ada orang yang tahu adik-adik melakukan kesalahan itu, tapi adik-adik akan memendam itu selama sampai orang lain tahu gitu ya. Dan itu akan justru akan membuat pikiran adik-adik tidak baik, membuat hati adik-adik tidak tenang. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, berlatihlah untuk berani meminta maaf, mengambil resikonya. Kalau misalnya, oh ya tadi merusak, minta maaf, nggak sengaja. Tadi lagi jalan tiba-tiba keinjak, nggak sengaja, minta maaf ya, gitu. Itu adalah terbaik, itu adalah perbuatan yang benar, itu adalah perbuatan yang harus adik-adik lakukan. Itu ya. Kemudian yang terakhir, apa yang kamu lakukan apabila kamu diajak mengejek teman lain? Apakah adik-adik ikutan mengejek biar dilihat keren, atau adik-adik belajar untuk tidak mengejek teman tersebut dan mengingatkan secara baik-baik teman yang suka mengejek? Ya, jadi ini kalau ada teman lain, lalu dia biasanya dibully gitu ya, diejek gitu ya. Adik-adik di situ, adik-adik punya pilihan loh. Mau jadi orang yang baik dan benar menurut perintah Tuhan, menurut firman Tuhan, atau ada ikut-ikutan mengejek dan membuat orang lain sakit hati. Semoga adik-adik jelas memilih untuk tidak ikut mengejek teman itu ya. Dan nanti kalau adik-adik bisa diingatkan temannya supaya sakit hati orang itu kalau diejek. Mendingan kita main bareng-bareng daripada kita malah mainnya ejek-ejekan. Atau adik-adik juga bisa melakukan dengan cara menemani teman yang tadinya diejek itu, supaya dia juga nggak merasa kesepian dan merasa sendirian karena diejekin sama orang-orang gitu ya. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan, banyak hal buruk yang bisa kita lakukan. Tapi juga banyak hal baik yang bisa kita pilih gitu ya. Jadi mana yang mau adik-adik pilih? Apakah melakukan hal buruk dan membuat orang Tuhan tidak suka, membuat orang lain sakit hati, atau mau melakukan yang benar, berani melakukan yang benar karena Tuhan pengen kita melakukan itu dan Tuhan akan menyertai kita saat kita melakukan hal-hal yang benar. Begitu adik-adik, semoga firman Tuhan, renungan pada hari ini adik-adik bisa taruh di kepala, di otak adik-adik, taruh di hati adik-adik, lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jangan cuma lewat aja, lalu nanti lupa begitu ya, tapi lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan Tuhan akan memberkati hidup adik-adik. Oke, mari kita tutup renungan kita dengan bersatu dalam doa. Semuanya lagi kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah mendengar renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi orang yang berani karena kami melakukan hal yang benar, bukan berani melakukan hal yang salah. Berkatilah ya Tuhan supaya semakin hari kami semakin belajar untuk memilih melakukan hal-hal yang benar dan menghindari melakukan hal yang salah dan juga justru mengingatkan orang-orang di sekitar kami jika ada yang melakukan hal yang salah. Berkatilah kami agar hati kami dipenuhi kasih dan berkatilah ya Tuhan supaya setiap hari kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.